bertemu kembali. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan buka buku paketnya halaman 24. Hari ini kita akan menyambung masih materi tentang bagian-bagian dan hal yang berhubungan dengan Pancasila. Hari ini kita lihat bagian C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Nah, sebagai sistem, Pancasila merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, sila-sila dalam Pancasila adalah salah satunya mempunyai keterikatan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, antara sila satu makanya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu hubungan atau satu keterkaitan antara sila satu dan sila yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dibagi kepada dua sifat. Pertama, ada yang kita sebut dengan yang bersifat subjektif. Nah, nilai Pancasila yang bersifat subjektif artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Nilai subjektif ini dapat dijabarkan dalam beberapa bagian. Pertama, nilai subjektif ini dapat dilihat dari nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kedua, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yakni ada nilai kebenaran, ada nilai keadilan, nilai kebaikan, nilai kebijaksanaan, nilai etis, nilai estetis, dan nilai religi. Yang wujudnya semua ini disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia tersendiri. Nah, itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kita sebut dengan nilai subjektif. Nah, sedangkan nilai Pancasila yang bersifat objektif artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, nilai-nilai objektif ini dapat dijabarkan dalam apa saja. Pertama, kita lihat dalam rumusan sila-sila Pancasila yang menunjukkan adanya sila universal. Kemudian, yang kedua, nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lain, dan antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan undang-undang. Ini menurut ilmu hukum, menurut syarat sebagai kaidah negara yang fundamental, ini dapat diabaikan oleh setiap orang badan kecuali pembentukan negara atau yang PPKI. Nah, nilai Pancasila ini mengartikan bahwa nilai Pancasila itu tetap ada selama sebuah negara berdiri. Nah, namun dalam hal ini kita bisa pula melihat di dalam pembukaan undang-undang, ini dipertegas dalam pembukaan undang-undang. Di dalam pembukaan undang-undang secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk yang namanya MPR hasil pemilu. Mengubah pembukaan undang-undang diartikan dapat berarti membubarkan negara Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai pada hakikatnya merupakan penegasan bangsa bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini mengandung pengertian
bahwa Pancasila merupakan landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini kita namakan dengan nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif. Nah, bagaimana aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Kita dapat melihat negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tahu negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan ini dijelaskan dalam pembukaan undang-undang, memberikan sifat yang khas bagi negara Indonesia. Di dalam rumusan ini juga menjelaskan bahwa negara Indonesia itu bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama tertentu. Nah, negara tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena hal ini merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Maka, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini digambarkan bahwa di dalam penjelasan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini dapat dijabarkan dalam artian lebih jelasnya bahwa Tuhan adalah sebab yang pertama dari segala sesuatu yang Maha Esa dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Nah, yang kedua, bahwa dijelaskan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu diwujudkan dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian warga negara juga dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. Nah, undang-undang mengenai kebebasan beragama ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menandakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menganut sebuah kepercayaan atau sebuah agama. Yang kedua, dari sila ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada beberapa sifat yang berada memiliki makna. Sifat keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Nah, hakikat manusia sebagai monopluralis artinya manusia memiliki hubungan banyak segi, yaitu dengan dirinya, dengan manusia lain, serta dengan yang namanya Tuhannya. Tapi semua menjadi satu kesatuan. Dari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagaimana aktualisasi Pancasila di dalam sila kedua ini berarti manusia diharapkan harus bersikap adil. Adil dalam kaitannya dengan kemanusiaan yang adil di sini berarti dia harus adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesamanya, dan terhadap Tuhannya. Tidak hanya dalam pengertian kemanusiaan, tapi dalam praktek hubungan internasional juga harus terjemah pengertian adil. Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan dengan sesama bangsa dan negara di dunia. Kemudian, selain sifat adil, ada sifat beradab, yakni terlaksananya semua unsur hakikat manusia, seperti adanya jiwa, akal, raga, makhluk individu. Hal ini dapat dibentuk dalam pelaksanaan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya. Manusia beradab adalah manusia yang melaksanakan kemanusiaannya dan hakikatnya sebagai manusia secara optimal. Nah, nilai-nilai kemanusiaan yang adil yang beradab ini dapat dijabarkan. Pertama, manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralitas. Kemudian, manusia terdiri dari susunan kodrat antara jiwa dan raganya. Kemudian, manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, selain daripada itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini memuat berbagai nilai. Ada nilai persamaan,
ada nilai penghargaan, ada nilai hak, solidaritas, dan nilai perdamaian. Nah, negara berdasarkan yang kita lihat kemudian bernegara berdasarkan yang namanya persatuan. Persatuan adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Nah, pengertian persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai Indonesia merdeka ini menjadi satu hal yang perlu ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, bentuk realisasi persatuan Indonesia ini secara konstitusional tercantum dalam undang-undang pada pasal 1 ayat 1, pada pasal 26 tentang warga negara Indonesia, pasal 31 tentang pendidikan nasional Indonesia, pasal 32 tentang kebudayaan, pasal 35 tentang bendera negara Indonesia, pasal 36 tentang bahasa persatuan Indonesia, kemudian pasal 36A dan B tentang lambang negara dan tentang lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Nah, prinsip nasionalis Indonesia Persatuan ini tersusun dalam Kesatuan Majemuk Tunggal. Ini antara lain kesatuan sejarah. Nah, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah sejak masa prasejarah sampai dengan masa reformasi. Kemudian yang kedua ada kesatuan nasib. Yang ini berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama. Ketiga, ada kesatuan kebudayaan, yakni keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Kemudian ada kesatuan wilayah, yakni keberagaman bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bentuk negara berdasarkan demokrasi. Nah, negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistemnya di demokrasi berdasarkan asas karakter kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, esensi daripada sistem ini, Indonesia suatu negara demokrasi dari bangsa multikultural, multietnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Nah, lebih jelas, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini dapat dijabarkan kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kegotong royongan. Kemudian, kerakyatan yang dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur. Ketiga, warga negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan permusyawaratan hak dan kewajiban yang sama. Kemudian, musyawarah untuk mufakat dapat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Dan juga musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bangsa bahwa kemauan rakyat itu adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Nah, terakhir dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya, keadilan sosial ini adalah suatu tujuan hidup tujuan hidup negara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti adanya nilai-nilai keadilan sosial, nilai kemakmuran, dan jaminan sosial. Nah, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dapat dijabarkan pertama, bagaimana masyarakat Indonesia untuk mewujudkan sifat keadilan sosial dalam kehidupan sosialnya. Kemudian, keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Kemudian cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material. Kemudian adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia cinta akan kemajuan dan pembangunan, tidak ada tirani, mayoritas, dan minoritas. Nah, ini nilai-nilai Pancasila, bagaimana sistem nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, dari beberapa sila-sila itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pancasila mengandung berbagai hal dalam nilai penting yang sangat berguna bagi kehidupan bangsa dan bernegara.
Nilai yang terkandung dalam Pancasila umumnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Nah, jadi ini adalah materi terakhir di dalam bab pertama, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seandainya dalam penjelasan tadi ada yang kurang jelas, silahkan melayangkan pertanyaannya lewat WhatsApp. Demikian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.